name dulu untuk jadi name strip nama teman-teman. Supaya bisa tahu, nanti juga supaya untuk kehadiran teman-teman semua. Lalu selain itu juga apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menggunakan fitur Q&A di Zoom ini. Nanti akan dibantu oleh teman-teman panelis yang akan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Oke, pesertanya sudah ada 470-an teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit jelaskan di sosialisasi kali ini. Teman-teman akan kita sosialisasikan terkait dengan aplikasi web dan juga Binus Maya yang terbaru, itu Binus Maya 7. Nah, di sini teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman pertama kali untuk penggunaan Binus Maya 7 ini di semester pendek. Lalu yang kedua juga nanti akan ada sosialisasi ketentuan SP untuk online learning teman-teman, karena sedikit berbeda cara mainnya dengan yang reguler seperti itu. Mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, saya serahkan mungkin ke Pak Daniel, nanti akan membawakan terkait dengan sosialisasi terkait aplikasi web dan Binus Maya yang terbaru. Mungkin silakan Pak Daniel. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Anton untuk intronya. Halo, selamat siang teman-teman Binusian. Layar saya sudah ter-share belum ya? Tampilnya menu aja Pak Daniel. View Zoom add slide aja. Sebentar ya. Yang ini sudah? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Thank you teman-teman untuk kehadirannya di sore ini untuk teman-teman yang nanti rencana akan mengikuti semester pendek di periode 2020-2021. Saya mulai aja, perkenalkan nama saya Daniel dari IT Division. Untuk hari ini akan membawakan terkait tentang agendanya menu yang digunakan untuk Binus Maya yang baru ya. Jadi kita sebutnya Binus Maya 7 atau nanti di webnya kalau teman-teman bisa coba juga ada di newbinusmaya.binus.ac.id. Ada versi webnya, ada versi mobile juga. Hari ini akan saya bagi 2 sesi. Untuk yang pertama webnya dulu, yang kedua nanti akan saya bagikan untuk yang sesi mobile-nya. Nanti perbedaannya juga akan terlihat ya teman-teman nanti di sesi demo aplikasinya. Jika nanti sampai ujung demo masih ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa diajukan di Q&A. Nanti kami dari teman-teman panelis juga akan membantu menjawab ya satu persatu. Saya mulai dulu dari slide-nya ya. Dari slide-nya untuk perbedaannya cukup signifikan untuk semester pendek. Jadi yang semester pendek ini kita menggunakan satu fitur namanya sebelumnya Binus Maya Binus AC.id berubah menjadi newbinusmaya.binus.ac.id. Nanti akan saya jelaskan cara loginnya, tapi loginnya kurang lebih kita sudah sign in dengan Microsoft. Jadi teman-teman ini nanti juga ketika nanti login menggunakan Binus Maya yang baru, yang kita sebut New Binus Maya, ini nanti otomatis akan login juga ke email Outlook teman-teman gitu. Untuk fiturnya apa saja, ini kurang lebih gambaran singkatnya ya teman-teman. Untuk fitur Binus Maya yang baru kita bagi menjadi 2, ada LMS atau singkatannya adalah Learning Management System dan Academic Services. Nah, yang di New Binus Maya Binus AC.id yang di kiri, yang saya show, ini adalah New Binus Maya Binus AC.id, mengcover fitur dashboard, course, schedule, announcement. Jadi teman-teman kalau mau ngecek course, di dalam course kan nanti biasanya ada ya, ada fitur video conference, ada fitur forum, itu juga nanti tercover di course. Ini nanti akan aksesnya melalui New Binus Maya Binus AC.id. Tetapi jika teman-teman mau mengakses misalkan akses terkait tentang tagihan teman-teman atau misalkan untuk melihat kurikulum, melihat skor, itu masih ada di Academic Services, nanti juga bisa berpindah dari New Binus Maya ke Binus Maya AC.id, itu juga nanti ada saya demokan juga untuk perpindahannya. Sekian dulu ya, nih saya coba share tampilan menunya sebentar. Ini yang PPT-nya bisa teman-teman buka juga nanti ya di menu support, tapi bisa dibaca sendiri untuk dipelajari. Ini saya nggak jelaskan PPT-nya secara rinci, nanti di demonya. Oke, untuk layarnya terlihat nggak ya Pak Anton?
Ya, sudah Pak, web ya, browsernya. Ini ya, Create menu web ya. Iya, betul. Oke, ini teman-teman nanti kalau misalkan masuk, nanti akan menggunakan newbusinessmaya.binus.ac.id. Nanti sign in aja with Microsoft di kiri sini. Ini loginnya menggunakan email ya teman-teman. Jadi email teman-teman langsung dimasukin aja emailnya apa, passwordnya apa seperti biasa Outlook-nya. Jika sudah masuk akan berpindah ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini yang saya tampilkan adalah yang dari kampus mahasiswa JWC, tapi kurang lebih mirip ya. Ini kampus yang Senayan, tapi kurang lebih nanti teman-teman yang di Bandung, Malang, atau di Alam Sutra, Kemanggisan, Bekasi, ini akan melihat layar yang sama, kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada di layar waktu pertama masuk ada My Progress, teman-teman bisa melihat nih materinya, course-nya apa aja sih yang saya dapatkan di semester pendek. Ini contohnya ada 5 course, nanti bisa dilihat juga course progress-nya ya, jadi teman-teman jangan bingung misalkan ini apa sih yang bar-bar warna abu-abu, bar warna orange, ini nanti saya jelaskan juga di modul yang bagian course-nya. Lalu di sini ada upcoming class ini untuk lebih miripnya itu kalau di Binus Maya lama adalah di next agenda. Jadi ini next agenda teman-teman tuh apa sih? Jadi di 3 hari nanti ke depan akan ada sesi online class. Yang harus dilakukan di sesi online class ini adalah apa? Mengisi forum dan melihat link seperti itu ya. Lalu di bawah kalau kita lihat juga teman-teman ini juga diingatkan ya nanti satu semester periode semester pendek ini harus melakukan apa saja. Jadi nanti dari awal perkuliahan, misalnya contoh ini karena sekarang tanggal sudah lewat ya, udah bulan Juli, dari tanggal misalnya perkuliahannya 2 Agustus, maka di bawah itu kalau misalnya kita view all, itu muncul semua tuh sampai akhir sesi semester pendek. Teman-teman harus ngelakuin apa aja sampai nanti selesai di semester pendek. Kalau ini contohnya 26 Agustus, kurang lebih seperti itu. Untuk yang nanti ada 2 ya, ada upcoming, ada outdated. Kalau misalkan outdated itu berarti sudah berlalu. Jadi teman-teman misalkan sudah misalnya contohnya tanggal 15 Juli sudah lewat ya, jadi makanya langsung pindah ke sini. Jadi tidak diingatkan lagi ke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu ini nanti ada forum post juga. Kalau ada forum-forum yang baru diposting oleh dosen, oleh teman-teman sekelas, itu langsung muncul juga di sini. Nanti kalau misalkan adalah postingan, sifatnya adalah postingan baru, itu nanti masuknya sebagai unread post. Nanti mungkin di halaman tesnya ya, mungkin saya lebih rincikan kalau di sini karena ini data beneran ya, jadi saya lihat masih kosong, seperti itu. Nanti kurang lebih dashboardnya untuk yang BM7 kita sebutnya atau New Binus Maya seperti ini. Nah, teman-teman mungkin nanya ini kalau misalkan pindah seperti apa ya? Nah, perhatikan di kiri atas itu ada kotak 9. Kotak 9 ini diklik, nanti teman-teman bisa berpindah ke Academic Service yang sebenarnya ini akan lari ke Binus Maya lama. Nggak perlu login lagi, teman-teman, jadi langsung masuk secara otomatis. Nah, ini nanti tampilan mahasiswa yang lama ya, seperti ini nanti ada dashboard yang lama, misalkan ini student profile confirmation belum diisi juga akan muncul di sini. Nanti yang berbeda adalah jika teman-teman lihat kok di sini ada course lagi ya, kenapa harus ada lihat course-nya 2? Nah ini jangan bingung ya teman-teman, ini kenapa masih kita buka, karena teman-teman mungkin masih mau melakukan akses nih ke materi yang lama. Misalkan saat periode semester pendek berjalan, saya mau melihat nih dulu materi ini saya pernah pelajari deh di misalkan di Ganjil 2020. Maka bisa juga nih teman-teman lihat, bandingin mata kuliahnya masih sama nggak ya, kira-kira materinya bisa saya gunakan lagi nggak ya di Compact ini gitu. Atau kalau misalkan ini kenapa Compact masih muncul, karena teman-teman ini di menu course-nya nanti untuk assignment dan quiz masih belum berpindah teman-teman, jadi masih diakses dari 2 tempat. Assignment sama quiz masih di BM5 atau di Binus Maya Binus.ac.id. Untuk forum dan Vicon itu ada di Binus Maya 7 atau yang newbinusmaya.binus.ac.id. Tapi teman-teman nggak akan dibuat bingung dengan menunya, karena dulu biasanya kalau ini saya buka coba 2 ya, saya bandingin, misalkan teman-teman buka yang lama contohnya, sebentar ya. Nah ini
Contohnya misalkan yang lama kita buka, kan menunya banyak ya. Kalau kita masuk ada resources-nya apa aja, ada download di sini. Nah, kalau yang baru, ini jadi teman-teman nggak kebuka lagi nih resources, video learning, video conference masih sih nanti terbuka, share material, forum, itu tidak terbuka, people dan tiket tutup juga. Ya, itu nanti kita tutup. Jadi nanti kalau teman-teman buka yang baru ya, yang di sini itu sudah hilang ya. Jadi course resources-nya sudah hilang. Jadi nanti munculnya cuma tab-tab yang teman-teman perlu akses saja. Nah, lalu jika ingin mengakses forum karena forumnya sudah berpindah ya, forumnya juga kita tidak tutup sebenarnya, masih kita buka karena untuk mengakomodir teman-teman misalkan mau membuka forum-forum yang lama gitu ya. Misalkan mau buka yang periode event atau ganjil atau genap gitu. Tapi kalau compact untuk semester pendek kita sudah pindahkan semua ke Binus Maya, New Binus Maya gitu. Jadi kalau misalkan diklik ini akan berpindah lagi sebenarnya ke New Binus Maya-nya. Oke, untuk perpindahannya mungkin bisa dicoba ya teman-teman karena aksesnya sudah bisa dibuka. Tetapi ditahan dulu mungkin course-nya belum muncul karena memang belum dibuka ya. Course-nya dibukanya nanti dicek berkala saja teman-teman sampai di sebelum perkuliahan di 2 Agustus ya. Kalau sekarang mungkin masih tampilannya kosong nih, tidak seperti ini gitu. Tapi nanti akan terbukanya sama persis seperti ini. Oke, saya berpindah ke yang tesnya aja ya karena lebih sudah kita testing jadi datanya lebih lengkap. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Untuk tadi ya, untuk dashboard sebenarnya sama. Nah, contoh tadi kalau forum post yang tadi saya tampilkan masih kosong, sekarang sudah terisi kayak gini. Jadi misalkan tadi saya coba posting ya atas nama Nadia jam 12.22, posting nih di kelas yang Academic English dia posting di N-Galum 171 jam 12.22 dan saya sebagai Michael belum membaca. Nah, belum membaca maka muncul sebagai unread post. Ini ada lingkaran kecil merah ini berarti dia ini belum terbaca nih. Saya bisa melakukan bisa ngecek nih. Oh, ini ada posting yang bisa saya cek lagi di baru gitu ya. Untuk mengakses course sebenarnya mudah, bisa dari banyak sekali aksesnya, bisa teman-teman klik dari sini bisa lari ke course, misalkan saya klik ya, ini bisa lari ke course juga, atau dari upcoming juga bisa diklik, ini upcoming juga akan mengarahkan ke course, lalu ini forum post juga bisa mengarahkan ke course, nanti bisa coba-coba juga, ini juga kalau yang things upcoming class, kalau diklik juga akan mengarahkan ke course. Nah, ini saya coba yang dari dashboard ya, atau bisa juga dari kiri, ini ada courses, bisa diakses nih, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita akses coba dari course ini akan saya jelaskan juga, teman-teman jangan bingung dengan tampilannya. Untuk tampilannya sendiri nanti pertama adalah periodenya. Mungkin periode yang terbuka adalah masih semester pendek karena yang data lama masih kita tampungnya di Binus Maya lama, tapi di New Binus Maya, Binus HCID akan ada semester pendek. Lalu di sini ada contohnya ada di sini LEC, Excel itu apa? Nah, LEC ini teman-teman mungkin tahunya sebagai kalau di regular itu kelas teori ya. Jadi LEC nanti mungkin ada lab gitu ya, ada lab, ada tutorial atau mungkin misalkan kelas apa lagi modelnya lain lagi, nanti ada 4 tipe gitu ya. Tapi ini LEC adalah sifatnya yang perkuliahan biasa reguler, jadi ketemu tatap muka dengan dosen ya kalau dulu di kampus. Nah, nanti di bawah akan muncul mata kuliahnya yang teman-teman ikutin di semester pendek ini apa aja. Contohnya ada 3 mata kuliah, ini berarti terbentuk 3 kartu ya. 3 kartu ini adalah menunjukkan satu course dan satu kelas. Jadi misalkan ada 3 kartu itu satu course, satu kelas. Ini contoh saya buka yang Academic English ya. Academic English saya buka, kartunya akan memunculkan semua materinya. Jadi teman-teman yang terbiasa menggunakan Binus Maya, Binus HCID, mungkin kalau dulu kita buka di tab resources, muncul panjang ke bawah, kalau ini jadi kita ke kanan. Ke kanan ini nanti juga per sesi. Nah ini saya buka coba contoh dari seri 1 ya. Seri 1 contohnya ini topiknya apa, nanti subtopiknya apa, lalu sebenarnya perkuliahan itu berjalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Delivery mode juga sedikit berbeda. Kalau dulu kita mungkin mengenalnya video conference ya, tapi kalau sekarang kita namakan virtual class. Jadi sebenarnya sama kok VC juga, video conference juga, tapi mungkin buat mengakomodir kalau misalkan nanti
ke depannya ada sifat yang kelasnya conference call atau apa gitu, tapi kita satukan sebagai virtual class, artinya adalah pembelajarannya dilakukan melalui sesi virtual, misalkan dari Zoom atau dari Webex atau apa gitu ya. Nah ini ketika kita membuka session, saya ke atas dulu. Ketika kita masuk ke session, ini nanti ada sama ya, ini ada course code-nya apa sih? Ini SKS, kalau misalkan ada lab berarti 3/3 misalkan, atau 4/2 gitu ya. Ini nama kelasnya. Lalu jangan bingung dengan warna-warnanya, ini kenapa warnanya hijau, ini kenapa warnanya orange, ini kenapa warnanya biru. Hijau menandakan sesi itu sudah berakhir. Jadi hijau itu adalah sesinya sudah berakhir, 12 Juli ini sudah selesai, dan sudah berakhir, dan teman-teman sudah membaca semuanya materi dan mengikuti video conference sampai selesai. Jadi hijau ini adalah semuanya sudah diikutin sampai ini tercentang gitu ya. Kalau orange ini bisa jadi ini belum in the future, jadi kayak dia masih belum berjalan atau dia sudah lewat, tapi teman-teman belum melakukan things to do-nya nih. Contoh session 2 sudah lewat ya 6 Juli, tetapi video conference tidak diikutin, maka jadinya ini warnanya orange. Sedangkan kalau biru ini adalah yang sekarang berjalan. Jadi ini contohnya sesi forum ya, sesi forum tanggal 13 sampai 19 Juli lagi berjalan, review remote-nya online, dan ini kan belum selesai. Kalau misalnya selesai jadi warnanya hijau ya, tapi karena masih ada forum yang mesti diposting atau additional material, nah itu jadi warnanya masih biru. Itu perbedaannya teman-teman, warnanya hijau, orange, dan biru itu apa. Nah, untuk saya jelaskan mungkin yang dari sesi video conference dulu ya teman-teman. Video conference ini bisa langsung diakses dari depan juga, tadi bisa ya dari upcoming, atau misalkan mau lihat sekarang tanggal 12 mau akses video conference bisa diklik aja. Nah, nanti kalau sesi video conference sudah sedang berjalan, maka dia munculnya bukan pop-up ini. Kalau ini berarti kelasnya sudah lewat atau belum terjadi gitu ya, karena ini contohnya tanggal 12 Juli berarti sudah lewat. Tapi ini bisa diakses adalah 30 menit sebelum perkuliahan jalan. Jadi contoh, ini kelasnya 12 Juli jam 9, maka bisa diakses kliknya ini di 12 Juli jam 8.30. Seperti itu. Nah ini, ini forum, sebentar saya coba cek. Nah ini contoh ya, ini lagi live now nih, tanggal 17 Juli, kita klik, maka akan nyambung ke Zoom-nya gitu ya. Jadi akan langsung kebuka ke Zoom teman-teman. Kurang lebih konsepnya seperti itu ya, jadi sama kayak yang di Binus Maya di tab video conference. Nah nanti juga ada ini nih, ada icon live now nih, berarti sekarang lagi terjadi gitu, lagi harus diakses. Sekarang saya masuk ke forum. Untuk forum, teman-teman juga bisa mau akses posting forum, bisa dari sini, bisa dari tadi yang di depan ada to-do list itu ya, mau posting atau ada yang new post itu juga bisa. Kalau misalkan yang dari session bisa diakses saja di forumnya, diklik saja. Nanti akan masuk nih, masuk ke tab forumnya, itu mana saja sesi yang harus diposting. Bentar ya, kita tunggu. Sebentar. Nah, ini tadi ya, kayak tadi kan ada contoh satu posting jam 12:30, kurang lebih 12:30, ada satu new post, maka akan muncul nih alert satu new post nih di posting yang session 6. Jangan bingung juga dengan ini ya, dengan kenapa sih ini digembok, kenapa sih ini kebuka. Kalau yang kebuka ini adalah berarti teman-teman masih bisa posting gitu ya, karena masih masuk periodenya. Di sini di startnya kami udah buat ya di tanggal 13 sampai 19 Juli, berarti sebelum 19 Juli Anda harus melakukan total post minimal 3. Ini contoh ya, contoh misalnya minimal 3. Tetapi kalau misalkan sesi 8 belum berjalan, teman-teman nggak bisa posting, nanti tampilannya nggak bisa diklik ya, jadi nggak bisa masuk ke dalam forumnya gitu. Jadi tidak bisa posting duluan, jadi nanti teman-teman postingnya sesuai dengan yang sesi yang berjalan aja. Untuk ketentuan posting forum, ini juga sedikit berbeda teman-teman. Ini teman-teman jika dosen belum posting, teman-teman bisa juga create post ya. Dianjurkan jika dosen belum posting, teman-teman aktif aja create posting forumnya, karena ini akan berdampak ke absensi teman-teman. Sebaiknya jika dosennya belum posting, nggak apa-apa di posting thread aja sebagai
pencatatan kehadiran teman-teman ya nanti di sesi semester pendek ini. Tapi jika dosen yang sudah posting bisa diklik di bagian sini ya, di tempat thread-nya, kita sebut thread-nya. Lalu teman-teman bisa nih mau posting baru bisa, atau misalkan mau reply temannya ya, misalnya nih temannya ada posting nih, terus teman-teman mau reply ini juga bisa. Jadi contoh ini. Nah, yang berbeda dari forum Binus Maya yang lama adalah minimal posting adalah 5 kata. Jadi misalkan teman-teman mau posting nih. Ini baru 4 ya, baru 4 kata. Ini teman-teman tidak bisa melakukan klik reply. Minimal 5 kata, maka teman-teman ditambahkan aja kata-katanya. Gitu ya. Jadi baru bisa. Lalu teman-teman bisa juga menambahkan attachment. Attachment ini juga sifatnya di fitur yang baru di maksimal 10 mega. Nanti kalau misalkan mau mencoba bisa ya teman-teman. Ini contohnya yang kecil ya, ini bisa. Tapi ini saya coba kalau misalkan 15 mega nih, saya mau coba attach. Dia nggak bisa karena lebih gitu. Jadi diusahakan pastikan filenya memang di 10 mega ya maksimal. Terus saya coba posting. Lalu saya klik reply. Ya, nah terus ini kan kelihatannya masih simpel ya karena masih cuma 2 mahasiswa nih yang posting. Gimana sih saya mau tahu kalau misalkan teman-teman mau short nih komen yang terakhir apa sih? Nah itu bisa nih teman-teman bisa lihat dari sini ada short by-nya. Itu ada latest comment, ada latest reply, ada oldest comment, ada oldest reply. Terus ada yang 2 ini apa nih? Most insightful comment atau most insightful reply, ada fitur baru. Jadi teman-teman ini kalau sekarang terbiasa sosial media ini kan ada ini ya gambar lampu di kanan ini bisa nih diklik, ini semacam like gitu ya. Jadi misalkan ini di like nih kalau misalkan ini postingnya bagus gitu. Jadi misalkan teman-teman nanti short by most insightful comment maka dia akan paling atas. Gitu. Sifatnya dia paling atas. Mungkin pertanyaan yang kemarin bisa sih kemarin, apa yang terjadi jika misalkan saya posting tapi saya lupa menyatakan attachment. Teman-teman bisa misalkan contohnya ini saya tes posting tapi attachment-nya tertinggal gitu ya. Nah ini saya komen lalu saya mau posting lagi nih karena attachment tertinggal. Itu bisa teman-teman diklik reply aja, diklik reply nanti di sini ada bisa di-tes lagi aja. Filenya apa gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk forumnya. Jadi semoga dengan yang fitur baru forum ini teman-teman lebih mudah ya penggunaannya karena kalau dulu mungkin sifatnya hanya scroll down ya atas ke bawah, lalu juga teman-teman tidak tahu kapan harus posting sih, kapan harus mulai posting, kapan harus terakhir posting. Nah itu kalau sekarang sudah diperbantukan dengan yang di ini ya fitur course-nya. Saya kembali dulu teman-teman di fiturnya untuk yang forum. Nah, untuk yang forum, jika nanti teman-teman sudah posting, tadi saya sudah posting ya, contohnya di sini, maka nanti tercentang nih, saya sudah posting 1 gitu ya. Berarti sudah memenuhi langsung otomatis centang. Kalau misalnya teman-teman mau memastikan lagi, saya udah posting, di posting berapa, nah ini nih, nanti di sini teman-teman bisa lihat nih posting 1 saya kapan, posting kedua saya kapan, posting ketiga saya kapan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan postingannya nggak masuk, ini bisa dipastikan lagi di menu sessionnya, diklik aja di icon huruf I ini ya, bisa melihat postingan detailnya, lalu kalau misalkan memang sudah berhasil, pasti akan tercentang di sini warna hijau. Oke. Fitur yang baru juga adalah kalau teman-teman menemukan nih, kok ada materi yang saya mau lihat nih, tapi kok digembok ya ada icon lock-nya ya. Nah ini diklik, dia akan di-restrict gitu. Jadi ada teman-teman ada sifatnya beberapa sesi yang mungkin materinya nggak bisa diakses kalau belum melakukan apa gitu. Misalkan contoh, ini saya mau buka, oh ternyata saya harus menyelesaikan additional material 1 nih baru bisa masuk ke sini gitu ya. Makanya diklik, dibaca gitu ya materinya, nanti baru bisa dilihat lagi di yang additional material 2-nya. Ini bisa sangat dinamis ya, misalkan
teman-teman harus misalkan akses ke video conference dulu atau forum atau posting forum dulu kayak gitu sih kurang lebih. Ya ini PPT-nya ya contoh seperti itu. Nah kalau misalkan sudah baca maka langsung kebuka nih teman-teman. Jadi tadi yang tombol lock-nya langsung terbuka ya, jadi bisa di-download juga. Tipe-tipenya juga banyak ya, ada materi, ada yang sifatnya PowerPoint mungkin atau Word atau apa, atau bisa juga video. Kalau video ini diklik juga nanti bisa memunculkan videonya. Ini langsung lari juga ya ke videonya. Ini teman-teman nggak perlu login lagi karena harusnya biasanya sudah langsung otomatis. Bisa juga di-download videonya teman-teman ngomong. Oke. Saya kembali dulu. Nah, ini bukan error ya, tapi teman-teman memang tidak bisa langsung live stream di webnya, memang harus dipindahkan dulu untuk performance webnya ya. Jadi memang harus diklik dulu. Jadi ini bukan error, tapi memang harus dibuka di tab yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ini juga kalau teman-teman minimas atau maksimas juga ini nanti akan bisa panjang ya, misalkan ada sesinya sampai 26 gitu, nanti bisa juga diakses di sini, jadi ada sesinya berapa aja. Seperti itu. Saya masuk ke silabus, ini sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial, tidak ada yang berbeda dari yang BINUS Maya lama. Sebenarnya ini lebih penjelasan ya, penjelasan course itu menjelaskan tentang apa sih course description-nya, lalu teaching learning-nya apa, mempelajari apa, LO ya, LO itu mempelajari apa sih diharapkan dari materi ini. Textbook-nya apa saja, itu juga tersedia di sini informasinya. Sama juga di tab assessment rubric juga sama ya, jadi nanti teman-teman bisa ngeliat assessment rubric ini sebenarnya mempelajarinya apa, key indikatornya apa, lalu teman-teman diukurnya itu kalau misalnya excellent itu harus mencapai apa sih gitu. Nah ini informasi aja sih sebenarnya, sifatnya informatif, tidak ada yang spesial ya untuk yang dua tab ini, syllabus dan assessment rubric, mirip dengan yang BINUS Maya lama. People juga sama, people juga lebih ke tampilan teman-teman ya. Grup kita belum gunakan sebenarnya, tapi lecturer juga sama, dosennya siapa. Tapi ini juga tidak ada yang berbeda. Yang berbeda mungkin di attendance, teman-teman juga nanti bisa cek juga nih attendance teman-teman di sini, di page attendance, itu bisa melihat virtual class-nya session 1 sudah berjalan, teman-teman hadir tidak. Kalau misalnya tidak hadir, maka tercentang silang. Kalau misalnya hadir, maka tercentang ini ya checklist seperti ini warna hijau dan warna merah. Perlu diperhatikan teman-teman bisa mengecek untuk menu attendance ini adalah di H+1 karena sifatnya kita membutuhkan sync data ya. Di semester pendek ini kita menggunakan sesi perhitungannya sudah langsung dari Zoom ya, otomatis attendance teman-teman diukur dari keberadaan teman-teman di dalam sesi Zoom, maka attendance-nya tidak otomatis nih, misalkan selesai jam 2.20, bukan serta-merta jam 2.30 langsung turun ya, jadi mungkin dicek saja di H+1 setelah absensinya, jadi misalkan di 2.20, misalkan dicek di tanggal 8 Juli jam 2.20 juga gitu. Itu untuk yang attendance-nya ini lebih mirip dengan yang di BINUS Maya di attendance information ya, menunya. Saya masuk kembali ke dashboard. Di dashboard ini juga sebenarnya teman-teman untuk jadwal bisa melihat ya dari upcoming class nih. Sebenarnya ada tempat dari upcoming class teman-teman bisa lihat. Oh Tata di 2 hari ke depan saya ada sesi forum yang harus saya lengkapi. Lalu di to-do list ini juga ada. Jadi saya tanggal 19 Juli harus membaca satu artikel, selalu satu artikel lagi di 22 Juli. Nanti kalau misalkan ada contoh misalkan video conference gitu ya, itu juga ada tertera di sini. Ini attend the virtual class tanggal 28 Juli gitu ya. Atau misalkan mesti posting forum, harus membuat satu posting forum di sesi akademik, di course Academic English tanggal 20 sampai 26 Juli seperti itu ya. Tapi kalau cara tradisional, bukan cara tradisional, maksudnya cara lainnya untuk mengakses schedule, itu bisa di tab schedule. Jadi teman-teman bisa juga mau melihat nih keseluruhan schedule saya selama perkuliahan apa sih. Nah itu bisa sama nih ya, ini sedikit berbeda.
dia sifatnya langsung ke bawah ya jadwalnya. Tapi kalau teman-teman misalkan terlalu overwhelmed sama menunya gitu misalkan, aduh ini banyak banget yang harus saya selesaikan, saya mau padahal cuma mau ngeliat kelas virtual saya. Nah itu bisa juga nih di kanan atas ini ada filter seperti ini ya. Jadi misalkan teman-teman mau ngelihat, saya kayaknya mau lihat yang online saya deh, yang forumnya aja deh. Nah ini bisa nih diklik, nanti munculnya yang online saja. Jadi yang virtual class atau yang onsite itu tidak muncul. Tapi sebaiknya dicentang aja biar nggak ada yang ketinggalan informasi ya. Tapi jika ingin mau mengecek misalnya onsite class saja itu juga ini nggak ada ya di Juli. Nah virtual saya coba. Nah ini ada nih virtual tanggal 21 Juli. Seperti itu. Jadi fiturnya kurang lebih mirip yang kelas schedule, tapi ini lebih personalize ke mahasiswa ya. Jadi bisa teman-teman atur sendiri. Untuk announcement ini tidak ada yang berbeda sih sebenarnya, mirip dengan yang kalau di Binus Maya kita sebut new stream atau bentuknya pop-up ya. Kalau di Binus Maya ada pop-up muncul. Nah ini announcement yang berbeda di Binus Maya baru, di New Binus Maya, dia lebih sifatnya adalah semua announcement akan muncul di sini, tetapi ada satu atau dua announcement yang sifatnya dia memblok berupa pop-up. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan sudah teman-teman membaca isinya, dia tidak akan blok lagi. Jadi blok di depan page-nya hanya satu kali. Dan jika teman-teman ketinggalan nih, kayak waktu itu saya pernah ngelihat pop-up terkait video learning deh di Binus Maya 7. Saya masuk lagi di mana ya? Nah, masuk aja ke announcement, diklik aja nanti bisa di-download kembali itu ya. Nah, ini sudah sifatnya bisa berupa video, bisa berupa materi Word atau PDF gitu. Jadi sudah bisa di-download juga sama teman-teman. Oke, itu untuk pengenalan forum dan video conference. Mungkin teman-teman akan menanyakan ya, karena kalau di semester pendek ini kan ada 5 komponen sebagai penilaian. Ada video conference, kehadirannya bagaimana di kelas, forumnya juga posting diukur, lalu ada 3 lagi, exam itu di mana ya? Nah, exam itu masih kita gunakan nanti di ujian akhirnya di exam.apps.binus.tc.id, tidak berbeda ya dari teman-teman yang selama pandemi ini gunakan, jadi masih di web yang lama di exam.apps.binus.tc.id. Untuk quiz dan assignment kita akan gunakan kotak 9 lagi. Jadi kita akan kembali lagi ke academic service ya. Ini tes karena tes nggak ada linknya. Tapi kalau misalnya di New Binus Maya nanti ada academic service, itu bisa kembali ke quiz dan assignment. Nah ini saya coba tunjukkan ya, kurang lebih mungkin teman-teman yang baru pertama kali nih ikut semester pendek, sebenarnya quiz atau assignment itu apa sih? Nah ini saya coba tunjukkan sebentar. Sebentar ya, saya sedang login dulu ke mahasiswa lain yang pernah mengikuti periode SP. Oke, layar sudah terlihat ya untuk yang Binus Maya lama ya. Oh ya teman-teman, ini saya lupa tadi info. Kalau teman-teman jangan bingung kapan sih saya masuk ke academic service, kalau masuk LMS bisa dilihat dari kiri sini nih. Teman-teman kalau misalkan sedang masuk
academic service berarti atasnya ada informasi ini gitu ya. Kalau yang lama di learning management system. Kalau yang baru di learning management system. Tapi yang lama di academic service. Nah, ini saya coba contohkan satu mata kuliah yang compact yang berjalan kemarin ya. Kalau yang berjalan kemarin, ini munculnya seperti ini nih teman-teman. Jadi nanti menu yang akan teman-teman akses, resources pasti kita tutup, video learning, forum, ini kita tutup ya, summary forum juga kita tutup. Video conference masih kita buka dulu ya, sebagai alternatif kalau teman-teman mau akses web link video conference-nya, tapi sebaiknya menggunakan yang di Univers Maya. Nah, assignment dan online quiz ini kita masih buka, karena ini belum berpindah ke yang learning management system. Sisanya ke kanan ini kan kita tutup ya, assessment rubrik karena sudah ada, assignment material juga ada, people juga sudah ada. Nanti yang assignment dan online quiz, ini assignment tidak ada yang spesial. Teman-teman sama seperti assignment yang teman-teman pernah gunakan ya selama ini, itu bisa upload di maksimal kalau nggak salah 5 mega ya, 5 mega. Nanti ada deadline-nya juga, nanti juga ada lecture comment-nya nih apa gitu. Jadi nanti teman-teman kalau bisa akses itu nanti ada muncul nih sebenarnya assignment ada berapa, lalu harus mengupload kapan, nanti langsung keluar nilainya. Itu yang berbeda dari assignment biasa. Kalau assignment biasa mungkin cuma upload dan sudah nanti dosen download, kalau ini langsung dikasih nilainya gitu sama dosennya. Lalu online quiz ini akan terbuka 2 biasanya, 1 mata kuliah di week 3 dan week 6, atau di sesinya biasanya sesi 12 atau sesi 24. Nah, ini kuisnya ada rentang waktunya, jadi dari tanggal 5 misalkan contoh ya, dari tanggal 5 Agustus sampai 11 Agustus maka akan ada kuis yang harus diakses. Nanti tombol ketika tanggal ini sudah masuk ke tanggal ini, dia ada tombol pensil di sini, itu diklik lalu bisa langsung masuk ke tab kuisnya. Perlu diperhatikan teman-teman untuk online quiz ini karena dia membuka tab baru, jangan di blok pop up ya untuk yang kuisnya di web browsernya. Lalu jika sudah diisi, biasanya pertanyaannya adalah 10 atau 15 multiple choice. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu bukan esai tapi pilihan ganda gitu ya. Jadi sifatnya dia tidak upload atau download ya, tapi memang langsung mengisi dan langsung keluar skornya teman-teman. Jadi langsung keluar skornya berapa untuk yang online quiznya. Nah ini dibuka periodenya adalah di 5 Agustus sampai 11 Agustus, berarti teman-teman bisa mulai mengisi terserah mau kapan, tapi di rentang waktu ini. Jadi kalau misalnya sudah terlewat maka tidak bisa diisi kembali, atau misalnya lebih cepat juga tidak bisa diakses. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi untuk studinya kan ini memang hanya resources hanya video conference dan forum dan resource yang mesti diakses. Tapi nanti karena ini saya contohnya pakai student Senayan ya, memang mereka tidak ada quiz dan assignment. Kalau di regular ada quiz dan assignment, mungkin ada tim studionya juga ada quiznya kapan, assignment kapan, itu akan muncul juga di sini gitu teman-teman ya. Untuk yang to-do list seperti itu, jadi nanti ada quiz dan assignment juga muncul di sini. Dan kembali lagi ke yang Binus Maya lama ya, di academic service, kalau teman-teman masih mau akses yang lain, masih bisa, tapi ini saya coba tunjukkan juga tadi terlewat yang class schedule ya. Class schedule ini, ini masih yang sudah lama ya. Class schedule-nya harusnya nanti, biasa dulu terbuka ya, kalau nanti tertutup pindah ke yang baru. Jadi nanti ini teman-teman bisa lihat langsung pindahnya ke yang baru. Seperti itu. Ini saya buka dulu deh yang Binus Maya. Oh ya, ini udah dekat sih. Ya, tapi nanti ini akan tertutup ya, jadi teman-teman nggak bisa akses lagi yang ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk yang webnya, silakan jika ada question dulu ya. Nanti saya break dulu sebentar, saya tutup dulu. Setelah ini akan saya lanjutkan ke yang mobile, yang Binus Mobile. Saya mute dulu sebentar ya. Oke, ini saya skip.
Ya, untuk sesi mobile saya dibantu rekan saya, Sylvia, nanti disiapkan saja, saya buka panduannya dulu ya, sebentar. Oke. Untuk mobile ini juga ada perubahan ya teman-teman. Kalau dulu mungkin teman-teman biasa menggunakan Binus Mobile, saya biasanya prefer menggunakan mobile sih daripada web misalkan gitu ya. Nah, untuk ke mobile ada perubahan. Kalau dulu teman-teman biasanya menggunakan yang Binus Mobile for Student, yang teman-teman biasanya download yang Binus Mobile yang ini ya, yang Binus Mobile for Student ya. Nah, ini nanti akan ada satu apps baru lagi yang mesti teman-teman download untuk bisa mengakses LMS-nya. Kita sebutnya Binus Maya aja gitu. Jadi ikonnya juga jangan sampai salah. Ikonnya di Binus Maya seperti ini. Bedanya apa? Sama ya. Kita pisahkan juga Binus Mobile-nya, ada yang academic service, ada yang LMS. Ya ini konsepnya mungkin kalau teman-teman pernah dulu ingat ada Gojek gitu ya, Gojek juga ada Go Massage, itu kan pindah aplikasi ya, nggak di satu fitur Gojeknya. Nah ini sama nih kayak gini, Binus juga punya dua fitur, ada yang Binus Mobile for Student, lalu di sini ada Binus Maya. Nah yang pindah ke Binus Maya ini apa aja sih? Yang pindah adalah sama tadi ya, ini mirroring dari yang web. Dia sebenarnya cuma membuka hal yang sama dari web. Ada upcoming class, ada my course, forum, schedule, ini tidak ada yang berbeda. Nah, yang powerful dari Binus Mobile yang tidak ada di web, sebenarnya di web juga ada, cuma yang powerful adalah notification. Jadi push notif teman-teman itu juga sangat membantu kalau dari handphone biasanya ya. Itu misalkan tadi things to do-nya, to-do list-nya teman-teman diingatkan, ini loh kamu 1 hari lagi ada sesi mesti download materi ini, atau 2 hari lagi kamu ada sesi Vicon. Nah, kalau di Binus Maya, kalau kamu download, kamu langsung muncul tuh notifnya, 2 hari lagi ada sesi ini gitu. Jadi kamu akan teringatkan oleh notifikasinya. Ini juga jangan di turn off notif ya, kalau misalkan teman-teman bisa dapat notifikasinya. Ini powerful-nya dari Binus Mobile. Lalu kapan sih kita harus menggunakan Binus Mobile for Student? Nah, Binus Mobile for Student kita juga masih tidak tutup. Masih ada assignment, ada view GPA juga masih di sini. Quiz memang tidak ada ya, quiz benar-benar spesifik untuk di web. Finance juga masih bisa teman-teman cek. Kalau misalkan sekarang teman-teman sedang tesis juga mungkin bisa akses nih tesis. Lalu info graduation, sisanya yang onsite protocol, registration juga masih ada. Oke, untuk downloadnya teman-teman udah ada 2 versi juga. Untuk yang pengguna iPhone atau iOS juga bisa di-download di App Store. Kalau misalkan di Android, di Play Store, ini jangan sampai salah ikonnya di kotak birunya namanya Binus Maya. Nah, ini untuk sesi login dan seterusnya mungkin saya dibantu rekan saya sebentar ya. Saya stop share dulu. Ya, silakan Sylvie bisa di-share bantu yang mobile. Oke, ini untuk tampilan mobile-nya, teman-teman bisa akses ya di tadi setelah download bisa melihat nih mobile-nya seperti ini. Lalu nanti loginnya juga sama, menggunakan apa? Outlook ya. Sign in Outlook. Nah, ini yang berbeda nanti setelah masuk dia pindah-pindahnya kalau tadi di web di kiri atas, nanti dia di kanan bawah. Tapi sama, nanti kotaknya juga ada kotak 9, itu bisa berpindah. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Sylvie, ini apa ada koneksi internetnya Sylvie? Oh, ini sudah masuk ya. Oke, ini untuk yang versi mobile sebenarnya mirroring ya, sama teman-teman. Waktu masuk nanti ada forum, announcement, people di atasnya. Tapi kalau mau berpindah itu ada di kanan bawah. Kalau teman-teman perhatikan ada kanan bawah, ada kotak 9. Itu kalau diklik itu pindah ke Binus Mobile for Student sebenarnya. Seperti itu.
Jadi sama ya cara kerjanya dengan yang web tadi. Kalau misalkan mau akses assignment atau mau lihat nilai, bisa klik di sini. Nanti ada academic services. Ya ini silakan teman-teman coba download juga atau coba login ya. Nanti bisa dicoba fitur-fiturnya. Nah untuk yang forum boleh dibantu klik sini forumnya. Atau yang ya di sesi dulu deh yang course dulu. Nah ini course-nya juga sama nih bentuknya kartu ya. Ada beberapa kartu dia kalau di bawah juga ada banyak. Tapi ini kalau kita klik kartunya sama nanti ada muncul sesi-sesinya tersebar gitu ya, sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini koneksinya bermasalah nggak sih? Oh iya, udah delay ya? Iya. Iya, ini nanti contohnya ya, kartu-kartu yang tadi course-nya apa aja, kalau dibuka nanti ada muncul nih mata kuliahnya apa saja gitu ya. Kalau diklik juga sama, sebenarnya ini mirroring dengan yang web. Jadi kalau misalnya diklik, akan muncul sesi-sesinya apa saja. Diklik yang contoh salah satu yang academic English. Nah, jadi kalau sekarang yang sedang berjalan sesi 6 di tanggal 13 sampai 19 Juli, ini nanti ada things to do-nya nih, things to do-nya apa saja, ini juga sama, ini mirroring sama persis ya, jadi tadi sama tuh, saya buka materi mana saja. Ya, saya lanjut. Ini kalau diklik juga sama, bisa mendownload materinya, lalu bisa membuka materinya sama persis ya sebenarnya untuk yang coursesnya, forumnya, announcement-nya. Yang berbeda itu adalah di nanti di notifnya. Mungkin nanti bisa di show aja Silvi yang notifnya aja ya, karena forum people ini sebenarnya mirip kok. Jadi teman-teman bisa akses sendiri, forumnya juga sama, ketentuannya minimal di 5 kata, maksimal uploadnya di 10 mega. Cara reply-nya semua sama persis, tapi yang berbeda nanti di notif. Nah, notif ini seperti ini, jadi teman-teman akan diingatkan nih, akan misalkan ada posting baru, maka ini ada postingan baru 17 menit lalu, atau misalkan ada tadi ya, ada postingan dari temennya juga 2 jam lalu gitu. Dan kalau misalkan ada notif kapan harus kelas, kapan harus mengisi forum, itu juga akan muncul di sini semua. Jadi jangan dimatikan notifnya mungkin, maupun banyak, tapi teman-teman mungkin akan terbantu juga untuk yang di notifnya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman penggunaan Binus Maya dan New Binus Maya-nya. Semoga tidak bingung ya waktu nanti semester pendek dimulai di 2 Agustus. Jadi link yang kita gunakan adalah di newbinusmaya.binus.ac.id. Seperti itu. Lalu di Binus Mobile juga kita gunakan namanya Binus Maya, bukan menggunakan LMS di Binus Maya, Binus Mobile for Student, jadi udah pindah ke Binus Maya. Ya, thank you teman-teman ya sore ini. Semoga sesi perkuliahan semester pendeknya berjalan lancar. Saya serahkan kembali ke panelis. Thank you. Baik, makasih Pak Daniel untuk sosialisasi terkait dengan Binus Maya dan Binus Mobile ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu terkait dengan ketentuan SP online learning akan dibawakan oleh Pak Alvin Chandra dari Lecturer Service Center di Alam Sutra. Mungkin untuk waktunya dipersilakan Pak Alvin. Ya, selamat siang teman-teman. Saya akan membawakan untuk ketentuan perkuliahan selama semester pendek atau semester pendek online learning. Mungkin bagi yang sebelumnya sudah pernah ikut SP di tahun lalu, mungkin
sudah cukup familiar karena sistemnya masih belum banyak berubah, hanya aplikasinya saja tadi pakai BINUS Maya 7 ya. Nah, tapi bagi yang baru pertama kali mengikuti SP, nah ini mungkin sesuatu hal yang baru karena ini berbeda dengan semester reguler yang biasa. Oke, saya mulai ya untuk briefingnya. Nah, untuk ketentuannya adalah seperti ini kira-kira. Jadi kalau misalnya semester reguler, kalian selama ini berkuliah hanya video conference sama GSLC. Nah, untuk kali ini ada banyak komponennya, jadi ada cukup banyak ya. Ini dipisahkan per SKS ya. Jadi nanti kalian lihat dulu mata kuliah yang kalian ambil di semester pendek itu SKS-nya berapa SKS. Karena setiap SKS itu berbeda jumlahnya nanti, jumlah video conference atau dari yang lainnya. Ambil contoh misalkan yang 1 sampai 2 SKS ya. Misalnya mata kuliah karakter building itu kan 2 SKS ya. Nah, untuk SP ini kan kita kuliah hanya 6 minggu saja gitu ya. Mulai dari 2 Agustus kemarin ya. 2 Agustus nanti sampai September selama 6 minggu. Jadi itu beda sama reguler yang 13 minggu gitu ya. Kemudian nanti di beberapa minggu itu akan ada pertemuan yang sifatnya video conference. Jadi kalau misalnya 2 SKS tadi, berarti kalian akan mendapatkan materi 3 kali conference itu di minggu ke-1, ke-3, dan ke-6. Itu ya, jadi tidak setiap minggu kalian akan video conference. Jadi hanya di minggu 1, 3, dan 6. Nah, lain cerita dengan misalnya kalau kalian mengambil mata kuliah yang 4 SKS atau 3 SKS gitu ya, berarti video conference-nya selama 1 semester itu akan dilaksanakan 4 kali. Dan seterusnya ya. Kemudian komponen kedua akan ada discussion forum gitu ya. Nah, untuk discussion forum ini, kalau di semester reguler, kalian mengisi discussion forum itu aktif. Mengisi discussion forum itu hanya pada saat sesi GSLC saja gitu ya. Nah, kalau di SP ini, discussion forum itu adalah wajib setiap minggu. Jadi tidak peduli, misalkan minggu ini saya ada video conference, berarti saya tidak perlu posting discussion forum, itu salah. Nah, yang benar adalah minggu ini saya ada video conference, oke, ikut video conference. Berarti minggu ini juga, saya juga harus ada posting sesuatu di discussion forum. Gitu ya. Jadi, discussion forum ini wajib setiap minggu. Walaupun kalian di minggu itu ada video conference, gitu ya. Postingannya ini minimal kalian 2 postingan gitu ya, dan gantung dari topiknya. Jadi misalkan di minggu ini kalian ada taruhlah ada 3 topik di minggu ini, gitu ya. Misalnya topik A, topik B, dan topik C. Berarti setiap topik itu kalian wajib melakukan posting sebanyak 2 kali. Jadi total kalian posting itu adalah 6 kali. Gitu ya. Itu contoh ya. Jadi kalau kalian punya 3 topik di minggu ini, berarti kalian wajib melakukan posting di setiap topiknya itu 2 dengan total 6 jadinya ya. Itu di masing-masing topik ya. Karena kan kalau kalian bukan discussion forum kan sebenarnya sudah ada tuh topik-topiknya gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja yang masuk topik di minggu ini apa. Nah, nanti kalian tinggal posting sebanyak 2 kali per topik ya. Nah, batas waktu postingnya itu adalah hari Minggu jam 12 malam. Gitu ya. Jadi selalu setiap hari Minggu. Jadi tidak itu yang berbeda dengan semester reguler juga. Mungkin kalau reguler kalian ada yang deadline-nya itu di hari Rabu, hari Jumat, dan seterusnya. Nah, ini semua deadline-nya selalu di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu pastikan kalian sudah mengisi sebanyak 2 kali. Gitu ya. Kemudian ada juga komponen mengenai assignment. Sama 1 semester itu nanti 6 minggu itu kalian akan ada assignment 2 kali. Di luar dari assignment yang akan diberikan oleh dosen, gitu ya. Sudah ada assignment wajib 2 kali. Oke, nanti ada waktunya, nanti kalian pastikan sudah mengupload jawaban kalian di menu assignment ya. Kemudian ada pula untuk kuis, gitu ya. Kuisnya juga sama seperti assignment. Nanti kalau misalnya kalian mendapatkannya, kalian ngambilnya 2 SKS, berarti kuisnya akan dilakukan 2 kali. Nah, bentuk ujiannya saat ini masih berupa take home test atau project atau online exam.
Nah, tadi ada yang bertanya, apakah VSP ini semuanya video conference, semuanya online atau perlu datang ke kampus? Dan jawabannya itu, berarti selama SP ini kita semuanya masih melakukan melalui online learning. Jadi tidak ada yang perlu datang ke kampus. Gitu ya. Oke. Ini untuk bobot penilaian ya. Ya, bobot penilaian kalian. Jadi ada kehadiran video conference itu masuk dalam bobot penilaian juga ya. Jadi kalau kalian hadir pada saat video conference, gitu ya, nanti kalian akan dihitung apakah kalau kalian hadir berarti nanti akan diperhitungkan juga sebagai penilaian. Kemudian keaktifan discussion forum juga masuk dalam penilaian juga, gitu ya. Kalau misalnya kalian postingnya tidak lengkap, berarti nanti nilainya akan berkurang dari 15%. Oke. Kemudian ada assignment sebesar 25%. Kemudian ada quiz juga 15%, dan terakhir ada final exam 30%. Gitu ya. Ini buat penilaiannya ya. Jadi seluruh mata kuliah bobotnya akan seperti ini. Ini untuk penggunaannya nanti slide ini maupun nanti rekamannya nanti beberapa panduan akan di-upload di Binus Maya. Nanti kalian tinggal pilih saja. Nanti menunya ada di support, download center, nanti pilih kategorinya SPL Online Learning. Gitu ya. Oke, untuk akses video learning, nah nanti kalian pada saat kuliah itu akan ada dua delivery mode gitu ya. Kalau sekarang semester reguler itu kan delivery mode-nya itu juga ada dua, yaitu video conference sama GSLC. Nah nanti di SP Online Learning ini kalian delivery mode-nya juga ada dua, video conference dan OL, Online Learning. Nah di Online Learning ini kalian tugasnya adalah yang tadi, memposting di discussion forum, mengerjakan quiz atau assignment yang ada, sama belajar melalui video learning. Jadi nanti di minggu-minggu yang kalian tidak ada video conference gitu ya, mungkin nanti ada video learningnya gitu. Jadi kalian tinggal nonton aja gitu ya. Nanti menunya ada di courses, pilih semesternya, kemudian pilih mata kuliahnya. Nah nanti ada di sebelah sini nih, tadi kan sudah didemokan ya, di setiap sesi. Nanti tinggal pilih icon yang bentuknya kamera aja. Nah, itu bentuknya video learning. Ya, bukan video conference ya. Ini adalah video yang sudah diupload, kalian tinggal nonton aja. Ketika kalian sudah selesai nonton, nanti maka akan otomatis terdata kalian sudah selesai. Gitu ya. Ini contoh aja ya, salah satu materinya. Oke, kemudian yang kedua, video conference tadi ya. Menunya masih sama. Tempatnya ya, masih di courses, semester, kemudian pilih mata kuliahnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti klik icon yang bentuknya ada tanda plusnya gitu ya. Kalau misalnya nanti di session itu ternyata kalian delivery mode-nya video conference atau ada sesi video conference-nya. Nanti tinggal klik aja langsung auto, seperti biasa ya sekarang ya, nanti langsung auto connect ke Zoom kalian. Oke. Nah, ini yang pertama tadi ya, itu kehadiran melalui video conference. Ini diulang lagi ya. Diingat, kalian kalau mengambil SKS-nya yang 6, berarti video conference-nya jumlahnya ada 5 kali gitu ya. Di week 1, 2, week 3, 5, dan 6. Nah, untuk forum, tempatnya sama ya, seperti tadi, semuanya ada di courses gitu ya, tinggal pilih semester dan mata kuliah di dalam courses-nya. Nah, nanti tinggal klik icon yang bentuknya seperti chat seperti ini. Oke, saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya di minggu itu ada 3 topik, berarti kan wajib memposting 2 topiknya. Jadi totalnya ada 6. Kalau yang sekarang semester reguler, pokoknya kalau pada saat GSLC saya cukup reply 1 kali saja. Misalnya. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Tidak 1 kali, tapi 2 kali per topik. Gitu ya. Jadi kalau topiknya ada 3, totalnya ada 6. Oke. Ini contohnya ya. Contohnya kalau kalian mau lihat ketentuan sama batas waktu postingnya. Kalau sudah lewat waktunya ya, kalau sudah lewat waktunya maka kalian akan dihitung kalau misalnya belum lengkap gitu ya. Saya misalnya topiknya 3, ternyata saya postingnya cuma 5 gitu ya contohnya. Berarti kalian akan berkurang tuh nilainya karena kalian wajib postingnya 6 kali. Kemudian
Kemudian untuk discussion forum ini saya kasih note 1, kalian tidak perlu menunggu sampai dosennya memposting thread gitu ya. Sebenarnya di semester reguler juga begitu. Kalian pada saat GSLC atau kalau di SP ini pada saat online learning, kalian tidak perlu menunggu dosennya sampai memposting thread. Silakan kalau misalnya udah hari ketiga nih, dosennya belum posting apa-apa ya. Nah, kalian silakan posting sesuatu aja di discussion forum kalian. Di topik yang memang ada di minggu itu, gitu ya. Silakan bertanya materinya, Pak, tentang materi ini saya tidak mengerti, mohon dijelaskan, atau Ibu materi ini kok salah ya, misalnya gitu, mau bertanya, silakan, gitu ya. Jadi sekali lagi tidak perlu menunggu sampai dosen membuat thread. Kalau memang misalnya di hari kedua gitu ya, atau hari ketiga dosennya belum posting, silakan posting sendiri. Ingat ya. Oke. Perhatikan juga waktunya ya, ada deadline-nya tadi ya, deadline-nya sama semuanya setiap hari Minggu jam 12 malam. Gitu ya. Kalau ini tampilannya aja yang tadi sudah dijelaskan, kalau yang berwarna biru maka lagi aktif, kalau orange berarti sudah tidak aktif gitu ya. Tapi misalnya kalau misalnya kalian udah lewat nih, misalnya udah lewat minggu, tapi masih mau nanya, silakan. Selama forum diskusinya belum di-close sama dosen, gitu ya. Tapi itu tetap tidak dihitung dalam minggu tersebut. Oke. Ya ini caranya ya tadi ya, kalau kalian misalnya nungguin dosennya nggak posting-posting, berarti kalian bisa membuat thread sendiri. Gitu ya, tinggal create aja. Saat ini kalian yang belum download Binus Mobile, sangat disarankan kalian download Binus Mobile ya di apps kalian di Android maupun di iPhone. Kenapa? Karena kalau versi web kalian tidak dapat notifikasi. Kalau Binus Mobile ini setiap kali dosen memposting sesuatu, baik itu tugas, assignment atau apapun, maka kalian akan dapat notifnya nih, dosennya sudah posting sesuatu di discussion forum. Berarti kalian akan dapat notif, gitu ya. Jadi nggak perlu rajin-rajin tiap hari buka webnya. Ya memang kita sarankan tiap hari ya. Tapi akan lebih baik, lebih cepat kalau misalnya kalian ada Binus Mobile. Gitu ya. Ini tadi ketentuannya sudah dijelaskan. Saat ini kalian kalau mau membalas postingan atau melakukan posting, membuat thread minimal 5 kata. Ya, minimal 5 kata. Jadi jangan lagi tuh kalian postingnya reply-nya cuma baik, terima kasih, oke Pak, gitu, atau bagaimana gitu ya. Kita sarankan di discussion forum ini kan bukan hanya mereply hal seperti itu, tapi lebih ke diskusi. Ya, mungkin memang kalau misalnya penutup sudah jelas semua, boleh gitu ya. Tapi bukan berarti postingan pertama, oke terima kasih, postingan kedua, oke terima kasih. Itu kan tidak diskusi ya namanya. Seperti itu. Oke, kalau kalian mau bertanya dari sumber-sumber lain, mau melampirkan dokumen gitu ya, itu bisa di situ tinggal diakses saja. Maksimal 10 mega. Ya, maksimal 10 mega. Oke. Dan tadi ya, diingatkan kembali, bobot keaktifan kalian selama di discussion forum itu, bobotnya penilaiannya 15%. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk attendance, menunya masih sama seperti tadi ya. Nah, kalian tinggal lihat aja nanti di tab attendance, gitu ya. Nanti kalau misalnya sesinya sudah lewat, gitu ya, sudah terjadi, maka kalian tinggal lihat tuh ada ikonnya. Kalau ikonnya hijau, berarti kalian terdata sebagai hadir. Kalau merah berarti terdatanya tidak hadir. Yang strip berarti belum terlaksana. Oke, rajin-rajin dicek ya. Ini sudah diingatkan juga, diceknya berkala kehadiran kalian akan turun di satu hari setelah sesi tersebut selesai. Jadi kalau Vkonnya hari ini, silakan ceknya itu besok, gitu ya. Oke, untuk assignment menunya juga sama kayak tadi ya. Pilih tabnya, ada tab assignment, gitu ya. Nah nanti tinggal dilihat aja ini. Saya rasa semester sekarang juga sudah banyak kan ya yang mengerjakan assignment, dosen yang ngasih tugas gitu ya. Tinggal dilihat aja
assignment-nya, tinggal di-download, ada deadline-nya, diperhatikan ya deadline-nya. Kemudian kalau mau upload, tinggal diklik aja ikonnya, tinggal dikumpul. Nah, kalau sudah dikumpul, ini step-stepnya ya. Kalau sudah dikumpul, berarti sudah ada muncul message berhasil. Gitu ya. Ini tinggal dilihat aja di sini. Ini mungkin sedikit berbeda sama semester reguler. Kalau kalian semester reguler itu ngumpul assignment, setelah klik kumpul, selesai gitu ya. Nah, kalau sekarang, setelah kalian kumpul, nanti ada statusnya tuh. Statusnya kalau bentuknya seperti ini nih, yang lagi ditampil di layar, nanti statusnya assignment kalian sedang dikoreksi oleh dosen. Ya, artinya pending. Kalau dosennya sudah selesai koreksi, maka akan langsung muncul nilai. Gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi nilainya bisa langsung keluar. Gitu ya. Nah, ada kolom juga lecture comment, atau misalnya yang kayak tadi itu ya, yang ditampilkan. Nah, seperti ini kalau statusnya bentuknya not seperti ini, berarti assignment kalian dikembalikan oleh dosen. Ya, untuk direvisi. Ada yang salah, minta direvisi. Gitu ya. Tinggal diklik upload ulang. Gitu ya. Tinggal upload ulang aja nanti. Setelah itu, kalau sudah, nanti akan keluar nilai. Berarti statusnya sudah berubah menjadi centang. Ya. Ini contoh untuk kalau ada komentar dari dosen. Oke, tinggal diklik aja, ada lecture comment. Nah, ingatkan assignment itu cukup besar ya, ini yang kedua terbesar yaitu 25%. Oke. Nah, untuk online quiz, menunya masih sama ya, di courses juga. Nanti ada tabnya online quiz gitu ya, ada waktunya. Disarankan kalian cek dulu nanti pada hari pertama kalian SP, dulu waktu-waktunya untuk quiz maupun assignment, jangan sampai terlewat. Gitu ya. Kalau waktunya sudah mulai, gitu ya, waktunya udah mulai untuk quiz, maka statusnya akan open nanti ya. Nanti akan ada actionnya, kalau waktunya udah mulai, ada actionnya take quiz, gitu ya. Nah, kalau misalnya belum mulai, maka statusnya nanti masih belum ada apa-apa, gitu ya. Nah, kalau udah lewat, berarti nanti statusnya berubah jadi close, dan ada skornya. Kalian dapat nilai berapa. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah, kalian lagi quiz nih, kalian klik tombol take quiz gitu ya. Nanti tinggal diklik aja, tinggal di start. Oke, kalau sudah agree, ada ketentuannya, ingat ya, quiz ini mengerjakannya hanya sekali, tidak bisa diulang. Gitu ya. Dan ada waktunya. Jadi pastikan sebelum kalian mengambil quiz ini, kalian sudah ready. Gitu ya, sudah siap. Oke. Nah, pada saat kalian mulai, nanti kalian tinggal jawab aja bentuknya pilihan ganda. Contohnya seperti ini, tinggal dipilih jawaban-jawabannya. Kalau sudah, nanti tinggal di next saja. Ada durasinya ya, ingat ya. Walaupun misalkan kalian waktu kuisnya misalkan dilakukan open periodnya itu dari tanggal 2 sampai 9 Agustus. Berarti kalian bisa mengambil kuis tersebut dari periode itu. Tapi sekali kalian ambil, itu ada durasinya mengerjakannya. Jadi ketika kalian mengerjakan, misalnya durasi 20 menit, gitu ya. Ya berarti kalian mengerjakan kuis itu dalam waktu 20 menit aja. Gitu. Ya, jadi pastikan pada saat mulai periode itu kalian sudah siap untuk kuis. Oke. Nah, ini bisa ditekan next maupun previous kalau kalian misalnya tidak yakin dengan jawaban sebelumnya, selama waktunya belum habis ya. Tinggal diklik pref aja. Nah, kalau sudah masuk soal terakhir, maka tombol next-nya akan berubah jadi finalize. Oke. Kalau sudah selesai, durasinya belum habis, dan kalian sudah pastikan jawabannya benar semua, silakan di finalize saja. Oke. Kalau misalnya soalnya 10, pada saat waktunya habis, kalian baru mengerjakan 5. Maka otomatis 5 yang sudah terjawab itu akan terfinalize. Ya. Jadi bukan berarti itu hilang. Oke, jadi pastikan waktunya cukup. Oke ya. Nah, setelah kalian finalize, nanti skornya akan langsung mulai. Skornya akan langsung tampil, gitu ya. Dan kalian akan ditampilkan
jawaban mana sih yang salah dan seharusnya jawabannya apa. Oke ya. Kalau sudah selesai mengambil kuisnya, maka statusnya akan berubah menjadi done, ya, dan akan muncul nilainya. Ya. Nah, kuis ini bobotnya 15%. Ingat tadi, kuis itu jumlahnya ada 2 ya, untuk setiap mata kuliah. Jadi, kalian akan 2 kali mengerjakan kuis. Untuk waktu-waktunya, dilihat lagi nanti pada saat kalian SP. Di hari pertama, saya sarankan dilihat dulu waktu-waktunya, assignment dan kuisnya. Untuk exam, ya, webnya masih sama, sifatnya masih online, ya, masih online, kecuali nanti ada pengumuman lebih lanjut kalau misalnya ada perubahan. Tapi sampai saat ini, kita semua melakukannya masih secara online. Oke ya, webnya itu ada di exam.apps.binus.ac.id. Oke, yang sekarang kan lagi periode ujian nih, berarti kalian sedang mengerjakan, gitu ya. Tahap pertama, kalian cek dulu jadwal ujiannya ya. Jadwal ujiannya dicek dulu di Binus Maya. Di menu learning, exam schedule, gitu ya. Dicek dulu ujiannya itu durasinya berapa lama. Ingat ya. Dicek dulu ujiannya durasinya berapa lama. Karena ada beberapa ujian yang ada durasi khusus gitu ya. Misalnya ujiannya hanya terlaksana sepanjang 3 jam. Contoh seperti itu. Ya, semua ujian itu durasinya 7 hari ya. Ada yang durasi khusus. Nah, jadi dicek dulu jadwal ujiannya. Jadwal ujian ini bisa dicek 2 minggu sebelum periode ujian dimulai. Gitu ya. Jadi 2 minggu sebelum ujian, kalian bisa langsung cek jadwalnya. Oke. Nah, kalau sudah mulai waktunya gitu ya, sudah mulai waktu periode ujian, nanti kalian silakan login ke exam ini ya, ke web exam. Pilih periodenya yang SP berarti ya. Nah, tinggal download soalnya dulu. Ya, soalnya di-download. Kalau sudah mulai, kalau sudah selesai mengerjakan, jangan lupa di-upload. Gitu ya. Kalau kalian sudah selesai upload, maka tombol historinya ini yang bentuknya jam akan muncul. Pastikan tombol ini sudah muncul. Ingat ya. Kalau belum muncul, berarti kalian belum berhasil mengupload. Jadi, lakukan upload ulang. Oke. Perhatikan pada saat kalian mau mengupload akan munculkan pop-up seperti ini. Nah, yang tulisan merah ini diperhatikan ya. Jadi kalian hanya bisa mengumpulkan file-file dengan extension tertentu, size-nya maksimal 20 mega. Ya, maksimal size-nya 20 mega. Kalau file jawaban kalian ternyata lebih besar dari 20 mega, silakan file kalian itu di-upload di cloud storage dan yang dikumpulkan adalah link-nya. Ya. Linknya yang dikumpulkan. Oke, linknya itu ngumpulnya gimana? Lewat Word saja, Microsoft Word. Nah, itu yang dikumpulkan. Jadi nanti dosen mengkoreksi dari link tersebut. Oke, nah kalau kalian sudah selesai, klik upload, akan muncul submission confirmation seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, jawaban kalian itu masih belum masuk ke kita. Ingat ya. Selama masih muncul seperti ini, berarti jawaban kalian itu belum masuk, belum berhasil terupload. Ingat ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian harus klik dulu tuh tulisan linknya yang berwarna biru untuk memastikan file yang kalian kumpulkan itu sudah benar. Jadi klik linknya, dia akan auto download. Ya, akan auto download dan dibuka file kalian, pastikan tidak korup, jawabannya sudah benar gitu ya. Jangan sampai ujiannya CB, kumpulinnya bahasa Inggris gitu ya, dicek lagi. Kalau kalian sudah yakin benar ini yang mau saya upload, silakan klik submit. Oke ya. Jadi kalau masih muncul message box seperti ini jawaban kalian belum berhasil terkumpul. Gitu ya. Oke. Kalau sudah berhasil tadi ya, berarti kalian akan muncul tombol historinya yang tadi saya tunjukkan ya. Pastikan tombol historinya sudah muncul. Kalian bisa melakukan upload ulang sebanyak 10 kali. Ya, jadi kalau misalnya, ternyata ada tambahan nih, waktunya belum habis, maka bisa upload ulang. Sebanyak 10 kali.
Jawaban yang akan diterima oleh dosen adalah jawaban terakhir. Ya, jadi kalian mengupload 6 kali upload. Nanti yang akan diterima oleh dosen itu hanyalah jawaban yang ke-6 saja. Kalau ternyata file jawaban saya lebih dari 1 gimana? Berarti dilakukan, dikompres dulu, di zip dulu ya. Ini notes-nya ya tadi ya, tulisan merah ya. Saya next saja. Nah, bagi kalian yang sekarang ini sedang melakukan 3+1 program, internship, apalagi ya, study abroad dan lain-lain, itu juga wajib untuk mengikuti ujian. Ya. Jadi tetap harus ikut ujian. Gitu ya. Nah, kalau kalian jawabannya ada mengambil dari sumber lain, ya, contoh misalnya soalnya yang berupa pengertian itu kan tinggal lihat dari sumber lain gitu ya. Maka kalian wajib mencantumkan sumbernya. Kalau tidak dicantumkan, nanti bisa dianggap sebagai plagiarism atau menyontek. Ya, cantumin aja. Jawaban ini didapat dari sumber atau kasih tanda bintang, kasih keterangan. Ini didapat dari jurnal, ini didapat dari buku gitu ya. Oke. Ujian bobotnya paling besar ya, 30%, jadi diperhatikan. Oke. Nah, untuk cara penggunaan Zoom, silakan di-download saja, di-download center bagi kalian yang lupa atau misalnya baru pertama kali, tapi harusnya sih enggak ya. Harusnya di semester reguler udah pakai Zoom, gitu ya. Nah, pastikan, ini sering kali ditanya, pastikan kalian pada saat join Zoom itu rename nama kalian. Jadi name, strip, nama. Ya, untuk memastikan ini mahasiswa saya gitu ya, ke dosen juga tahu ternyata namanya si Andi gitu ya. Nah, kalian masuknya juga wajib pakai email binus AC ID kalian. Ya, dan jangan lupa di-mute. Oke. Nah, kalian akan data hadir kalau kalian joinnya tepat waktu dan mengikuti sesinya secara penuh gitu ya. Jadi kalau kalian nanya kok saya terdatanya tidak hadir ya, ternyata setelah dicek sesi saya ternyata kelas itu 100 menit durasinya, tapi saya cuma join 50 menit gitu ya. Itu makanya terdata tidak hadir. Jadi pastikan kalian mengikuti sesi secara penuh. Oke. Nah, ini kalender ya, kalender akademiknya bisa kalian download di Academic Calendar di menu learning ya, Academic Calendar, nanti silakan di download kalender SP gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kita ya. Kalian kalau mahasiswa Alam Sutra tinggal di-scan aja QR code-nya, kemudian Kemanggisan, Malang, Bandung dan Bekasi. Silakan di-scan aja, nanti di sana tinggal dipilih mau menghubungi center yang mana. Kalau semua isu terkait dengan perkuliahan dan ujian, berarti kalian hubungi saja ke LSC. Kalau isu-isu lainnya silakan hubungi SSC atau yang lainnya. Gitu ya. Di sana ada, tinggal dicek aja. Ada yang nomor WA, ada yang pakai Line, ada Zoom juga kalau kalian lama gitu ya, misalnya pakai WA, silakan pakai Zoom. Gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anto. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin untuk materinya. Berarti teman-teman mungkin yang jadi catatan dari pembeda antara reguler itu berarti tadi selain ujian ada nilai yang diambil juga dari video conference juga ya teman-teman ya. Lalu aktifan di discussion forum, assignment dan juga quiz itu mungkin yang perlu di-highlight juga teman-teman. Jadi nilai itu nggak full dapat dari ujian saja. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan bisa menggunakan fitur Q&A juga, mungkin bisa raise hand juga di Zoom. Sambil mungkin teman-teman yang lain juga bisa mencoba tadi login Binus Maya yang baru, New Binus Maya. Jika memang ada masalah atau yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan juga. Adakah dari teman-teman? Oh ya, mungkin tadi catatan juga untuk yang online quiz itu sekali teman-teman klik yang tag quiz itu tidak bisa diulang lagi ya, betul ya Pak Alvin ya? Jadi diharapkan jaringan ataupun komputer ataupun laptop yang teman-teman gunakan itu berjalan dengan baik terlebih dahulu.
Jadi kalau memang lagi jaringan lagi jelek atau mungkin lagi sulit sinyal gitu ya, itu mungkin ya bisa depending sampai mencari sinyal yang baik gitu. Ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan lagi di kolom Q&A? Oh ya, untuk terkait dengan jika ingin teman-teman ingin konsultasi juga terkait registrasi administrasi itu kan berarti ke SSC ya. Itu link kontaknya sudah saya kirimkan juga di chat Zoom. Nanti teman-teman bisa klik link di situ juga, nanti akan tinggal memilih saja mau kampus mana dan juga layanan baik itu Zoom, email, Line ataupun channel-channel lainnya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dari rekan-rekan panelis ada yang mau ditambahkan mungkin terkait materinya? Mungkin kita summary dikit kali ya, Pak Anton gitu ya. Oh iya. Tadi banyak pertanyaan yang muncul. Apa aja yang kira-kira teman-teman masih bingung? Pertama tadi dari yang materi pertama dibawa Pak Daniel, ada terkait BINUS Maya baru, ada yang masih bingung. Intinya BINUS Maya baru itu kita udah bagi ya. Jadi ada Learning Management System atau kita singkat LMS dan Academic Services. Kalau yang selama ini teman-teman akses itu sebenarnya menu-menu yang udah familiar akan ada di Academic Services. Beberapa menu yang khusus seperti mata kuliah, jadwal, nah itu forum dan juga ada announcement ya, itu pindah ke LMS. Sehingga nanti aksesnya sudah selanjutnya menggunakan New BINUS Maya untuk SP ini maupun ke depannya di semester ganjil dan seterusnya ya. Jadi itu bukan cuma di SP tapi berlaku seterusnya. Nah, kaitannya dengan yang SP ini tadi Pak Alvin juga udah cerita ya teman-teman bahwa untuk yang sifatnya melihat materi, untuk video conference, untuk forum itu ada di BINUS Maya yang LMS. Tapi untuk yang kuis dan juga assignment ada yang di Academic Services. Jadi hati-hati harus memperhatikan kedua-duanya ya, antara LMS maupun Academic Services ya, karena aktivitasnya tersebar di dua tempat tersebut. Nah, kalau tadi juga banyak banget yang nanya terkait BINUS Mobile gitu. Apakah artinya saya tinggal update aja BINUS Mobile saya yang sekarang, atau malah ada yang tanya, apakah artinya saya perlu uninstall yang sekarang ya? Nah, itu jawabannya adalah teman-teman tetap perlu ada dua aplikasi. Jadi aplikasi yang sekarang jangan di-uninstall ya, BINUS Mobile for Student-nya tetap ada, tapi perlu install lagi yang BINUS Maya, tadi yang disampaikan Pak Daniel. Karena itu BINUS Maya yang baru itu seakan-akan seperti BINUS Maya LMS versi web, tapi dia versi mobile. Sedangkan BINUS Mobile for Student-nya itu seperti BINUS Maya Academic Services. Ya, tadi dijelasin udah ada kotak di pojok kanan bawahnya BINUS Mobile ya, itu untuk pindah antara BINUS Mobile yang baru atau BINUS Mobile LMS dan BINUS Mobile yang lama, yang bagian Academic Services. Jadi jangan di-uninstall ya, dan tidak cukup hanya mengupdate, harus install aplikasi yang baru. Seperti itu. Kurang lebih itu ya tadi pertanyaannya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, tadi yang menjawab Q&A, kalau ada yang berulang silakan. Ada lagi dari Bapak Ibu panelis yang lain? Untuk materinya nanti akan diupload di BINUS Maya teman-teman, di panduan terkait panduan SP dan juga materi BINUS Maya ini. Nanti link recordingnya juga akan diupload di sana. Mungkin maksimal di hari Senin. Seperti itu. Mungkin nanti boleh disebarin juga ke teman-teman yang lain kalau mungkin yang memang berhalangan untuk ikut briefing ini. Jika memang sudah tidak ada lagi, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih buat waktu teman-teman. Semoga perkuliahan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Pak Anton, ada yang resen? Oh ya. Ada yang resen di. Oke. Itu ya. Dari Kak Carlos mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
Ya, permisi Kak. Jadi kalau untuk pelaksanaan kuis, kalau misalkan tabs-nya tertutup karena masalah teknis, entah karena kita nggak sengaja close, atau misalkan karena signalnya memang jelek, kan ya yang namanya musibah nggak ada yang mau ya Kak. Pertanyaan saya, kalau misalkan udah terlanjur tertutup nih, yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki si kuisnya itu apa ya Kak? Oke, mungkin dari Bapak Ibu LSC ada yang bisa bantu jawab, atau mungkin teman-teman IT juga terkait teknisnya. Untuk kuis harusnya nanti mohon dikoreksi ya tim IT atau Pak Daniel. Kalau misalnya sudah tidak sengaja tertutup atau misalnya browser tertutup, jaringannya putus sehingga harus di-login, setahu saya itu sudah dianggap sudah selesai. Jadi tidak bisa diambil ulang. Nah, untuk antisipasi gitu ya, untuk antisipasi kalian, mohon pastikan terutama jaringan nih, karena banyak kendala misalnya jaringannya yang bermasalah dan seterusnya. Pastikan sebelum kuisnya diambil itu saya berada di tempat yang memang jaringannya cukup baik, atau kalau memang misalnya jaringan di apa pada saat siang hari itu kurang baik atau di jam-jam tertentu, ya kalian kerjakannya malam saja gitu ya. Nah, kalau misalnya musibah tidak bisa dihindari, oke. Saran saya gini, kalau memang misalnya ada hal seperti itu, silakan hubungi LSC. LSC masing-masing kampus, ceritakan kendala yang dialami, nanti siapkan beberapa bukti kendala yang memang kalian alami, gitu ya. Nanti pasti akan diminta beberapa bukti. Atau misalnya mati lampu gitu ya, misalnya listrik di tempat saya tiba-tiba mati, jadi komputernya mati gitu ya, nanti akan diminta beberapa bukti, misalnya bisa difoto atau bagaimana. Jadi kuis itu kan sifatnya tidak lama ya. Setahu saya kuis itu waktunya durasinya tidak sepanjang ujian gitu ya, sampai 7 hari dan lain-lain. Maksudnya ketika sekali diambil. Lebih baik kalian rekam saja atau difoto gitu ya, misalnya saat terjadi kendala gitu ya, nanti difoto, nanti itu sebagai bukti kalian. Ya, karena tidak semua memang mungkin akan bisa diproses di kita. Gitu. Ya. Itu saja, dipastikan dulu jaringannya ya, yang tadi saya sudah sampaikan, jaringan sama semua laptopnya harus sudah, misalnya kalian tidak ada listrik, berarti laptopnya sudah penuh gitu ya, jaringannya sudah baik, dan seterusnya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Alvin. Dari Kak Carlos terjawab atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah terjawab Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, ya baik, kalau memang sudah tidak ada, kami akhiri untuk sesi di siang hari ini. Semoga perkuliahan yang dijalankan nanti dapat berjalan dengan baik. Selamat siang dan juga salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.